Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Marilah kita tundukkan kepala untuk melantunkan puji puja kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kita meringankan langkah kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dipenuhi barokah ini. Semoga selawat juga beriring salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa akan kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Ibu-ibu yang berbahagia pada pagi hari ini, inilah waktu berharga kita sebagai bukti kecintaan kita kepada anak kita, yang mana kita ingin selalu untuk menambah ilmu. Sesungguhnya sebelum saya perkenalkan, mungkin supaya tidak kaget-kaget, ini di sini banyak ibu guru. Saya sendiri bukanlah seorang pendidik ya. Jadi mungkin loh kok lain dengan apa teori yang selama ini ibu-ibu pelajari. Saya bukan pendidik, namun saya merasa percaya bahwa pengalaman memiliki anak saya mungkin lebih banyak daripada ibu-ibu semuanya karena saya sudah punya cucu. Jadi saya memberanikan diri memberikan pelatihan parenting dari sekolah ke sekolah itu satu hal ibu-ibu, bahwa bukan karena saya telah sukses dalam mendidik anak, tetapi karena saya banyak sekali menemukan kesalahan dalam mendidik anak. Jadi gitu. Jadi untuk bisa menyampaikan itu tidak harus kita bisa dulu, tetapi justru karena kita menemukan banyak kesalahan dalam saya mendidik anak-anak saya, sehingga saya berharap penerusnya tidak melakukan hal yang sama. Tak kenal maka tak sayang, memang saya beberapa kali diminta CV-nya atau minta diperkenalkan diri, tapi saya sudah berbekal CV sendiri ya. Jadi mudah-mudahan ibu bisa menyimak CV tentang saya dulu supaya kita lebih akrab dari hati ke hati. Ini mas, videonya nih adalah yang di. Oh, ya. Oh, kok iki tuh? Malah iki. Sebentar ya. Mohon ibu-ibu memposisikan diri yang bisa melihat layar ya. Tapi nggak apa-apa kalau yang bawa anak, nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu muda itu tanda-tandanya emang harus bawa anak. Jadi jangan sampai anak menjadi penghalang kita untuk mencari ilmu. Ya. Dalam mendidik anak itu memang belajar terus-menerus, gitu. Ya, dalam mendidik anak itu belajar terus-menerus dan belajar pada siapapun. Tidak tergantung hanya kepada teori-teori yang selama ini kita pelajari, karena anak itu diciptakan semuanya berbeda. Jadi disitulah kenapa kita harus selalu belajar terus-menerus, berjuang terus-menerus untuk menghasilkan anak-anak yang kita harapkan. Ya, tema kajian kita pada saat ini adalah Rumahku Surgaku. Sebelum kita lanjut, baik saya putar dulu CV saya. Apa? Rasa dibalen terus ke mana? Oh. Masuk ke komputer.
Gimana? Gimana? Sampun. Iya, orang melepuh. Masih terus berjalan. Mau iso. Sudah. Ya, itu dia itu kan. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewat dirimu untuk aku menempuh. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang kau berikan, tak mau ku membalas. Ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sambil aku tertidur bagai masa kecil dulu. Pas raketo nutupi. Doa-doa melalui setiap tubuhku dengan hampa membalas. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewat rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Mas kayak gini. Ya ternyata masih banyak yang akan hadir ya. Jadi ya itu kalau punya anak kecil ya kita maklumi semua. Saya juga di rumah punya pengajian ibu-ibu muda. Nah, itu semua anggotanya bawa anak. Jadi jangan sampai kita menghalangi orang untuk menuntut ilmu hanya karena bawa anak. Juga kita jangan sampai terhalang untuk mencari ilmu hanya karena punya anak. Ini suaranya. Ya. Belum terkondisikan ya. Paling enak kalau ngisi ini di kelas, Bu. Jadi kalau di rumah kan ya. Ibu-ibu, sebelum saya memulai materi, saya ingin, mungkin ini sudah viral sekali di Facebook, di media, di sosmed, tulisan dari Bapak bangsa kita, Bapak Profesor B.J. Habibie. Semua pasti mungkin sudah membaca, tetapi mari kita ulas di sini sebagai langkah awal. Mana, Ra? Tulisan B.J. Habibie.
Aku nulis di mana? Udah. Tulisan. Jorangna toh. Ih, wes, aduh. Neng nanti. Ya, tulisanmu ya, neng HP we. Oh iya. Udah ditulis berarti aku orang ngecek ya. Sebentar. Silahkan Ibu, silahkan sekalian diminum, sekalian dimakan. Kita acaranya santai-santai aja ya. Tulisannya HP-mu. Ternyata Bapak Profesor B.J. Habibie yang kita kenal itu, beliau kan kalau dari segi duniawi itu sudah sangat sukses ya. Beliau itu memiliki karunia, kelebihan ilmu yang lebih di atas rata-rata bangsa kita, sehingga beliau diperebutkan di luar negeri untuk menjadi warga negara mereka gitu. Yang saya tahu IQ-nya sampai dengan 150. Dan di masa tua dia merasakan kesepian yang luar biasa gitu. Kesepian yang luar biasa, yang dia melamun melihat foto-foto betapa gagahnya dia, betapa hebatnya dia bisa menciptakan pesawat terbang, tetapi ternyata ketika di masa tua dia merasa itu semua tidak berguna gitu. Itu semua tidak berguna, sampai-sampai dia mengatakan seandainya boleh memilih ya, dulu seandainya boleh memilih apakah dia diberikan ilmu pengetahuan atau ilmu agama gitu ya. Ketika menjelang tua ini dia berkata, seandainya dulu saya diperkenalkan untuk memilih apakah saya ingin diberi karunia ilmu pengetahuan atau ilmu agama, saya ingin memilih ilmu agama. Karena ternyata pada saat masa tua semua apa yang ada di dunia ini sudah tidak berguna lagi bagi dia gitu. Tetapi yang dia inginkan adalah bagaimana dia mampu menciptakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa mempersiapkan kematiannya dengan tenang gitu. Bahkan dia merasa anak-anaknya, beberapa anaknya yang sukses ya, ada yang sudah baca ya. Ini, saya diberi kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tetapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih manfaat untuk umat Islam. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama. Nah, sebelum kita menyesal nanti, ini sangat memberikan pencerahan buat kita ya. Dia mengumpamakan seorang laki-laki tua duduk di teras rumahnya. Rumah yang besar, mewah dan megah, namun sepi penghuni. Istri sudah meninggal. Tangannya menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama. Duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama, menemani bersama seorang pembantu. 3 anak semuanya sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri. Ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, dan ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi, saya angkat 2 jempol dan semua anak-anak kaya raya. Namun, saat tua seperti ini, dia merasa hampa. Ada pilu mendesak di sudut hatinya. Tidur tak nyaman. Dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa, energik dan penuh kenangan. Foto laki-laki gagah dengan keluarganya berlatang Great Wall, Eiffel Tower, Big Ben, Sydney Opera House, dan berbagai belahan bumi lainnya yang telah dijelajahinya. Diabadikan dengan foto di bingkai bagus yang tak mampu lagi dilihat, pandangannya sudah kabur. Di rumahnya yang besar dia merasa kesepian. Tiada seorang anak cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggungnya terasa sakit sekali. Air liur keluar dari mulutnya. Dari sudut mata ada air yang menetes. Rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah,
pun sudah tak mampu, sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak, tatapannya hampa, jiwanya kosong, hanya gelisah menyeruak sepanjang waktu. Laki-laki renta itu barangkali adalah saya, atau barangkali adalah suatu saat Anda. Hanya menunggu sesuatu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewahnya yang ber-AC. Cucu-cucu hanya sebagai orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematian nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempat anak kesayangan dan menjadi kebanggaan datang? Sempatkah anak kesayangan dan menjadi kebanggaan datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan ditinggal, aset juga akan ditinggal pula. Anak-anak entah apakah ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedang ibadah mereka sendiri saja belum tentu dikerjakan. Apalagi jika dulu anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan. Kalaulah sempat menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan, atau tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalaulah sempat dahulu membeli sayur dan melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat memberikan sandal untuk disumbangkan ke tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat membelikan buah tetangga, kenalan, kerabat, dan handai tolan. Kalaulah kita tidak kikir kepada sesama, mungkin itu semua akan menjadi penolong. Kalaulah dahulu anak disiapkan menjadi anak yang soleh, ilmu agamanya akan diutamakan. Ibadah dan sedekah dibimbing, diajarkan, diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbangun malam meneteskan air mata mendoakan orang tuanya. Kalau sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada seorang sehingga bermanfaat bagi sesama. Kalaulah dulu sempat. Mengapa kalau sempat? Mengapa itu semua tidak jadi perhatian utama kita? Sungguh kita tidak adil pada diri sendiri. Kenapa kita tidak lebih serius menyiapkan bekal untuk menghadapnya dan mempertanggungjawabkan kepadanya? Semoga tulisan kecil ini menjadikan manfaat bagi kita semua. Ya, dan seterusnya. Itu seorang B.J. Habibie yang kita lihat sudah sukses, ternyata dia menyesal. Bagaimana dengan kita? Sebelum kita sampai pada saatnya menyesal, pada saatnya waktu tidak bisa diulang lagi, maka inilah yang bisa kita lakukan. Mengutamakan ilmu agama, mempersiapkan bekal agama untuk anak-anak kita, memperbanyak amal soleh kita. Karena itu sesungguhnya yang akan menjadi yang abadi, yang akan kita nikmati nanti setelah kematian kita. Rumahku surgaku. Tema ini sebenarnya adalah menjadikan rumah kita surga untuk apa? Untuk supaya kita mendapatkan surga sesungguhnya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan surga di akhirat apabila di dunia dia tidak pernah memiliki surga gitu. Di rumahnya tidak ada surga, maka yakin dia tidak akan pernah juga mendapatkan surga akhirat gitu. Jadi surga di rumah ini adalah mutlak sebagai jembatan kita untuk memiliki surga di akhirat. Memiliki anak soleh seperti yang kita cita-citakan saat ini ya, yang kita inginkan, yang kita prioritaskan, itu dimulai dari memilih pasangan gitu. Tapi bukan berarti saya suruh menyesal ya. Tapi barangkali ya tadi yang saya katakan bahwa saya bisa memberikan materi parenting karena saya banyak menemukan kesalahan dalam pendidikan saya. Jadi jangan sampai ada generasi berikutnya yang juga ikut-ikutan salah. Memilih pasangan hidup sebelum kita menikah. Kenapa?
Karena ketika kita memilih pasangan hidup seperti orang yang sedang join untuk membuat sebuah perusahaan, pasti kita memilih perusahaan yang baik, yang kredibel, yang akan menguntungkan, yang amanah, yang jujur dan lain sebagainya. Apalagi ketika kita menginginkan pabrik anak soleh, ya, kita ingin menciptakan, membuat pabrik anak soleh, maka mau tidak mau harus memiliki pasangan yang bisa diajak join untuk menciptakan anak soleh. Ya, betapa banyak seorang ibu yang menginginkan anaknya sekolah di pondok, tapi bapaknya melarang, nah, gitu ya. Betapa banyak yang ibu ingin menerapkan aturan-aturan agama, tetapi bapaknya tidak setuju, udah biarin aja, gitu. Nah, maka ketika kita memilih pasangan hidup, sudah ada perjanjian, gitu. Perjanjian bahwa akan dibawa kemana rumah tangga ini. Apakah kita akan kenyang dengan apa? Dengan mengejar dunia, atau kita akan berusaha kuat sekuat tenaga untuk mengejar akhirat. Untuk memilih pasangan hidup itu bukan berarti kita mencari pasangan tuh harus yang sekolah di pondok, harus yang ilmu agama, gitu. Ya, nanti orang-orang yang sekolah umum nggak kebagian istri. Jadi, tetapi yang paling penting adalah komitmen, gitu. Komitmen bahwa kita akan membawa rumah tangga ini ke arah jalan yang diridhoi Allah, mengejar kebaikan-kebaikan akhirat sesuai dengan tuntunan daripada Rasulullah SAW dalam mendidik anak. Alhamdulillah anak saya yang pertama itu perempuan. Kebetulan dia sekolahnya di Mesir dan kemudian mendapatkan jodoh di sana. Alhamdulillah, memang nggak harus berjuang lagi. Suaminya ustadz, ya, ilmu agamanya sudah tidak diragukan, sehingga sudah nggak perlu lagi memang untuk kita banyak memberi nasihat, banyak mengajari. Dia sudah pasti keluarganya tuh sudah dibingkai dengan ilmu-ilmu agama. Contoh, anaknya yang cucu saya yang paling besar itu, kalau mau masuk kamar mandi gitu, sudah pasti berhenti dulu, gitu. Padahal masih umur playgroup waktu itu ya. Jadi kenapa kok lama, katanya mau buang air kecil kok langsung. Tunggu nenek, dia bilang, aku belum berdoa, gitu. Aku belum, terus dia ngupat kamit, gitu. Terus ya udah berdoa, masuk cepet nanti keburu pipis. Kaki kanan dulu, kaki kiri dulu, dia bilang gitu ya. Terus keluar juga dia berdoa. Siapa yang ngajarin nak? Umi, katanya, ibunya yang ngajarin. Terus kemudian kalau mau tidur, nenek, aku dengerin ya, aku mau ngaji dulu, murojaah, surat-surat pendek dia baca. Pernah saya yang keliru. Ayo sekarang surat An-Nasr gitu. Saya keliru baca surat Al-Ahab, nenek keliru padahal masih playgroup. Kok kamu bisa nak? Siapa yang ngajarin? Umi. Nah, disitulah al-ummu madrasatul ula. Ibu itu pendidik pertama bagi anak-anaknya. Jangan pernah berpikir bahwa gampang, kita nggak usah belajar, kita nggak usah ngaji, nggak usah belajar agama, nanti kita sekolahkan di sekolah TKIT Salman. Padahal mutlak Rasulullah mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama bagi anaknya, itu wajib. Karena itu yang akan dikenang. Dan tahukah ibu-ibu, pelajaran pertama ibu untuk anak-anak apabila ibu yang mengajarkan huruf abjad A sampai Z yang akan dipakai sampai dengan apapun ilmunya. Kemudian ibu mengajarkan huruf alif hijaiyah sampai dengan iya gitu, dan itu akan dipakai dengan membaca Al-Quran, dipakai mempelajari hadis, tafsir, tauhid dan sebagainya. Itu adalah amal jariah buat ibu-ibu semua. Jangan lepaskan kepada orang lain gitu.
Jangan pernah melepaskan amal jariah yang luar biasa ini kepada orang lain atau kepada sekolahan. Itu milik ibu, aset ibu yang akan menerangi kuburan ibu nanti, gitu. Dengan amal jariah yang terus menerus. Apa artinya anak-anak kita ternyata sudah hebat gitu, sudah hebat. Siapa yang mengajari kamu abjad? Saya belajar di sekolah. Siapa yang mengajari kamu menghitung angka 1 sampai 10 sehingga kamu mampu bisa membuat pesawat misalnya? Saya belajar di sekolah. Siapa yang kamu belajar kamu membaca sehingga kamu bisa membuat buku ilmu pengetahuan setebal ini? Saya belajar di sekolah. Lalu apa amal jariah kita? Padahal itu di hadapan kita ada ladang pahala yang akan mengalir terus menerus. Maka kedurhakaan seorang bapak terhadap anaknya, ya, kedurhakaan seorang bapak terhadap anaknya tidak mampu memberikan ibu yang baik buat anaknya, karena dia tidak memberikan ibu yang baik buat anaknya. Jadi itu tadi ya, kalau kita memang belum bisa, ayo belajar. Makanya saya bilang seorang ibu itu belajar terus menerus. Untuk apa? Karena dia menjadi guru bagi anaknya. Jangan sampai ketika anak memiliki masalah, orang lain yang dicarinya. Ibu harus bijak, ibu harus banyak ilmu, ibu harus banyak belajar untuk bisa menjadi guru bagi anak-anaknya, karena anak kita ini adalah aset terbesar untuk kita bisa memasuki surga, gitu. Umur kita berapa? Maksimal kita bisa umur 60, 70. Kalau sudah 60, 70 ibadah kita sudah kendor, gitu. Udah lupa berapa rakaat kita sholat, udah lupa ayat-ayat yang akan dibacakan. Kemudian kita mati. Selama umur kita 60-70, berapa lama kita mampu beribadah dengan baik? Paling berapa persennya? Gitu. Ini pede kita bisa memasuki surganya Allah dengan ibadah yang hanya sedikit itu. Sholat juga belum tentu khusyuk. Sholat belum tentu khusyuk. Sedekah belum tentu ikhlas. Masih banyak yang mengiringi hal-hal yang akan menggugurkan pahala-pahala kita. Tapi ketika timbangan amal soleh kita cuma sedikit, kita datang di padang mahsyar, amal soleh kita sedikit sedangkan dosa-dosa kita banyak, tiba-tiba timbangan amal soleh kita menjadi berat, sehingga kita bertanya, wahai malaikat, dari mana amalan ini? Aku tidak mempunyai amal sebanyak ini, tapi kenapa tiba-tiba timbangan amal soleh ini berat dan aku diperbolehkan memasuki surganya Allah? Lalu dikatakan oleh malaikat, ini hadir oleh istighfarnya anak-anakmu saat ini di dunia. Dari istighfarnya anak-anakmu dan dari amal soleh yang dikerjakan oleh anak-anakmu. Begitupun ketika kita di alam kubur, jangan sangka ketika kita di alam kubur itu kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa sampai nanti hari dibangkitkan. Di alam kubur itu pagi, siang, sore ada hisab yang terus menerus, yang mana dosa kita sudah dibalas, di mana didatangkan binatang-binatang daripada api neraka yang sekali gigitannya akan hancur lebur. Tetapi di sana kembali lagi ditolong. Ya Allah, kenapa kuburanku menjadi terang? Dan malaikat yang akan menghisap kita tidak memberikan malaikat itu tidak menghukum kita. Kan kalau diceritakan dalam lagu itu dipukul, dipalu di dalam kubur, tapi kita seperti dilindungi gitu. Lalu dikatakan ini karena bacaan Al-Quran anak-anakmu di dunia saat ini. Jadi di alam kubur kita sudah mendapatkan pertolongan dari anak-anak soleh tadi. Karena apa disebutkan? Tidak ada satu huruf pun yang tergelincir, tidak menjadi tidak dibalaskan, atau tidak ada satu huruf Al-Quran pun yang
tidak menjadi amalan orang tuanya ketika dibacakan oleh anak. Paham nggak Bu? Jadi ketika anak membaca Al-Quran, itu pahalanya mengalir terus buat orang tuanya, meskipun orang tuanya sudah mati. Baca Al-Quran, tidak ada satu huruf pun. Juga amalan-amalan lainnya. Jadi tidak ada amalan anak soleh yang tidak tergelincir mampir untuk orang tuanya. Kalau dia bersedekah, mampir buat orang tuanya. Kalau dia beristighfar, bisa mengampuni dosa-dosa orang tuanya. Kalau dia ngaji, pahala yang satu hurufnya 10 kali itu juga untuk orang tuanya. Nah, jadi inilah aset kita yang paling berharga. Anak kita ini adalah aset kita yang paling berharga. Harta yang paling kita berharga, gitu. Harta yang paling berharga. Maka itulah kesepakatan untuk mendidik anak soleh itu sudah dimulai dari ketika kita mencari pasangan, gitu. Ya, ketika kita sudah mencari pasangan. Dan selanjutnya, ya, ketika kita hamil, seperti orang mendapatkan hadiah, tiba-tiba kita mendapatkan hadiah 100 M. Oh, mahal sekali, banyak sekali. Pasti kita akan bahagia sekali. Dan ini anak yang ada dalam kandungan, tahukah, itu lebih daripada 100 M. Itu yang akan mengekalkan hidup kita di akhirat nanti. Itu yang akan, anak yang di dalam kandungan kita inilah yang akan mengantarkan kita ke dalam surga, di mana ibadah-ibadah kita tidak cukup untuk bisa mengantarkan kita ke surga. Maka ini yang di dalam perut ini sangat berharga. Mari yang pertama kita syukuri, kemudian kita berdoa terus-menerus supaya menjadi anak yang soleh. Dan kemudian ketika janin dititipkan di perut kita, maka sudah dimulailah perilaku-perilaku surga itu. Sebagai apa? Sebagai bahwa kita ingin menciptakan anak yang soleh. Perilaku-perilaku surga. Kita mulai berjalan dengan beristighfar. Kita mulai selalu berdoa. Kita mulai membacakan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Kita mulai dengan apa lagi? Dengan banyak bersedekah, dengan banyak berbuat baik, tidak banyak membuat prasangka terhadap orang, tidak banyak mengurusi hal-hal yang bukan urusan kita, gitu. Tidak banyak melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, gitu. Kayak misalnya nonton infotainment, gitu. Tidak banyak melakukan hal, karena apa? Kita sedang membuat sebuah tabungan, gitu. Tabungan yang mahal harganya untuk bisa membawa kita ke surga nanti. Itulah ketika masih di dalam kandungan. Ketika sudah dilahirkan, perilaku kita juga adalah bagaimana kita ingin anak ini menciptakan anak yang soleh. Sebelum minum susu, kita doakan, kita berdoa, kita bersyukur, kita belai. Nah, itu tadi. Jadi apa? Pendidikan yang terus-menerus tidak ada akhirnya. Seorang ibu itu mendidik yang terus-menerus tidak ada akhirnya. Saya kemarin ketitipan anak teman saya, sahabat saya dari Sumatera Barat. Dititipkan karena dia mau sekolah di Jogja. Terus anak itu adalah juara hafiz Al-Quran, gitu. Juara hafiz Al-Quran kalau di provinsi ke-1, tapi kalau di nasional ke-4. Anak ini soleh banget, gitu. Tiap habis sholat dia pasti ngaji, murojaah, bacaannya enak, gitu. Terus kayaknya dia nggak pernah kepikir untuk melakukan hal-hal yang hura-hura, gitu. Adanya cuma setiap waktu ke masjid, ngaji, terus anak ini begitu enaknya, gitu. Tapi ibunya selalu WA, gimana anak saya, kok saya jadi khawatir ya, gimana dia bangun nggak kalau pagi, dia ada mengulang bacaan Quran nggak, dia kemana aja, terus dia WA. Terus saya bilang sama dia, kamu tuh tenang aja toh, anakmu tuh ustadz, anakmu tuh soleh, kamu nggak usah bingung, udah kamu tenang aja. Terus dia jawab apa? Ibu itu selamanya jadi ibu.
Ibu itu selamanya jadi ibu. Nggak ada, jangan pernah melepaskan anaknya walau sedetik pun. Gitu. Baik itu di dalam doa maupun perhatian. Karena ibu selamanya jadi ibu. Gitu. Walaupun anak itu sudah baik, sudah bagus. Gitu. Terus saya, oh iya betul. Dan kebetulan saya juga memiliki anak, ibu-ibu. Anak saya yang nomor 3 itu laki-laki. Anak saya nomor 3 laki-laki itu sekarang sedang ada di Pare untuk kursus bahasa Arab. Karena insya Allah di pertengahan bulan Oktober dia akan berangkat ke Mesir untuk melanjutkan S2-nya. Siapapun bilang, ya, saya nggak ingin saya yang bilang. Siapapun bilang betapa bersyukurnya saya memiliki anak itu, gitu ya. Karena apa? Dia nggak tertarik dengan keadaan dunia yang gemerlapan itu. Jadi sebetulnya saya ingin setelah dia tamat S1 di UIN, saya ingin dia meneruskan usaha saya, ya. Karena dia anak laki-laki tertua. Dan betul selama setahun dia sudah mampu mengcover usaha saya dan saya bisa bebas. Saya dengan bapaknya menjadi pensiun. Wah, ternyata orang juga perlu pensiun ya, walaupun usaha, bukan pegawai. Dan merasa menikmati, kita bisa ikut pengajian, kita bisa ikut hafalan Quran, walaupun satu hari hanya 1 ayat. Kita bisa one day one juice. Dia semua yang sudah mengcover usaha itu, gitu. Terus tiba-tiba dia datang ke saya, Ma, saya mau ngomong. Saya udah kaget tuh. Ini umurnya udah 25, mau kawin po ya. Padahal saya belum pernah lihat dia bergaul dengan perempuan. Ada apa nak? Kok kayak serius banget? Iya mas, serius. Ada apa nak? Ini mah, aku sudah setahun mencoba untuk bisa menikmati pekerjaanku, gitu. Bisa menikmati pekerjaanku. Dan alhamdulillah mama lihat dengan tenaga muda, dengan usaha, dengan usaha kita mengalami kemajuan. Dia bilang, oh iya nak, makasih. Mama senang udah ngecepret saya. Mama senang kamu bisa bantu mama. Sekarang mama bisa ngaji, bisa udah ngecepret saya. Tapi mah, katanya, ada perang batin di dalam hati saya. Bahwa ini semua yang saya lakukan adalah dunia, mah. Dunia, hanya mencari bagaimana bisa pertambahan uang, memperluas usaha, cuma dunia mah. Aku nggak bahagia, dia bilang. Aku nggak bahagia mah, bertentangan dengan hati nuraniku. Terus nak, tolong mah relakan, izinkan. Aku nggak tertarik sama dunia ini mah. Dunia ini hanya sekedarnya buat aku. Aku pengen cari ilmu lagi. Aku pengen sekolah ke luar negeri. Aku pengen sekolah ke Mesir. Duh, yang tadinya enak-enakan setahun udah terbayang kembali lagi harus mengurusi usaha. Nah, kamu tuh anak laki-laki paling besar. Nggak mungkin usaha ini saya berikan kepada anak perempuan yang mereka sudah milik suaminya. Tetapi anak laki-laki itu milik ibunya. Anak laki-laki itu milik ibunya. Kewajiban kamu ngurusin ibunya. Mama, kalau aku membantu mama dalam usaha ini, memang aku bisa memuaskan mama di dunia ini. Mama mau apa aja bisa saya belikan. Mama pengen kesenangan, mama pengen jalan-jalan ke luar negeri, saya mampu. Tapi mah, nggak lama mama bisa menikmati itu. Berapa lama gila mama bisa menikmati kesenangan dunia ini. Sekarang aja makanan sudah banyak dilarang mama. Mama pengen udang, pengen duren, pengen cumi, udah semua dilarang. Kesenangan apa yang mama inginkan? Terus mama mau jalan-jalan, mama mau kemana? Mau ke luar negeri, mau ke Eropa. Mama baru ke Padang, pulangnya aja mama udah sakit. Udah semua dirasa. Kesenangan apa? Itu cuma sementara, Ma. Tetapi kalau mama mengikhlaskan aku mencari ilmu agama dan aku tercapai cita-citaku menjadi ulama, dia bilang cuma satu, cita-cita menjadi ulama, mama akan senang selamanya nanti di akhirat. Kesenangan abadi akan mama dapatkan. Dan mudah-mudahan aku, anak mama, bisa membuatkan rumah mama di surga.
bisa membuatkan rumah mama di surga. Masya Allah. Coba, janji seorang anak bisa memberikan rumah di surga, itu gak ternilai harganya. Dan apa yang dia katakan benar. Apalagi yang dicari gitu, apalagi yang dicari. Kesenangan dunia apa yang mama inginkan? Terus apa yang bilang? Nah, akhirnya saya merasa saat itu, gitu, merasa saat ini, inilah yang paling berharga dalam hidup saya. Inilah harta yang paling berharga buat saya. Jadi kalau tadi teman saya bilang, anak tetap anak, tetap yang harus diawasi, tetap yang dinasehati, maka ada juga anak yang lain seperti yang dilakukan oleh anak saya. Sayalah yang paling sering minta nasihat sama dia, gitu. Saya minta, tengah malam saya lihat dia online, gitu, dia online, pasti dia sedang sholat tahajud, pasti dia itu, terus saya juga online, langsung dia sapa, oh mama lagi sholat ya, sama-sama lagi sholatnya, ya. Saya bilang, nak, doakan mama ya, doakan mama supaya mama bisa husnul khotimah, supaya mama bisa selalu istiqomah dalam beragama, supaya sholat-sholat mama banyak permintaan saya, gitu. Terus sering seperti itu. Justru saya yang paling sering minta doa kepada anak. Nah, kenapa? Karena saya tahu hatinya lebih bersih daripada saya. Dia belum punya beban apa-apa. Kalau saya mungkin masih sudah banyak sekali beban, sehingga apa? Banyak dosa di situ. Banyak dosa. Mungkin dosa terhadap suami, terhadap anak, terhadap tetangga, terhadap siapapun. Tapi dia yang hidupnya semata-mata mencari ilmu agama lebih bersih. Sehingga itulah aset kita. Gitu. Itulah aset kita. Nah itu baru sebagai contoh aja. Kemudian ya tadi ya, dalam proses kehamilan kondisi psikologis menentukan untuk menghasilkan karakter. Nah itu balik lagi ke hamil ya, tadi sudah lahir ke hamil. Ibu percaya nggak bahwa 4 anak saya adalah perbedaan 4 karakter. Karakternya beda semua karena apa? Diikuti pada saat kehamilan dengan bermacam-macam keadaan. Jadi saya 4 anak itu berbeda keadaannya. Anak saya yang pertama, saya menikah masih dalam keadaan masa kuliah, gitu. Tetapi karena anak pertama menjadi sambutan bagi semuanya, gitu. Baru anak pertama, jadi semua bahagia ketika mendengar kehamilan saya. Walaupun saat itu saya masih kuliah dan belum bekerja, gitu. Belum bekerja, dan nama juga anak pertama semangat, baca surat Maryam, baca surat Yusuf, sholat tahajud, istighfar, dielus-elus, ngaji dan sebagainya. Oh semangat ya, semangat sekali. Terus kemudian lahir anak itu sesuai dengan apa yang ada ketika hamil. Yaitu anak itu yang pertama itu saya ingat sekali umur TK ya. Dia TK 5 tahun sudah sholat 5 waktu tepat waktu gitu. Saya dulu waktu bercandanya saya ketika dia sudah remaja, saya nawarin anak saya ke orang lain, ada yang mau nikah nggak dengan anak saya? Kelebihannya adalah umur 5 tahun sudah sholat 5 waktu dan tepat waktu gitu. Ini ada suami saya nggak mungkin bohong. Ya, dia umur 5 tahun, sholat 5 waktu dan tepat waktu. Jadi kalau kita jalan-jalan pergi, ada azan, dia pasti minta berhenti dan ke masjid. Harus ke masjid. Dan ketika saya kan rumahnya di Jawa Barat, jadi sering jalan di perjalanan dengan mobil ke Jawa Barat. Itu kan kita pengennya tergesa-gesa, bagaimana bisa nyampe. Dan setiap kali habis sholat, dia berdoanya lama gitu. Semua dia doakan lama. Jadi kadang-kadang ya Allah, ini kita udah mau buru-buru, dia masih berdoa gitu. Dan itu tadi ternyata apa? Ketika saya hamil, saya betul-betul
bersemangat untuk menjadikan ini anak soleh gitu. Nah, lahir ketika anak saya kedua itu, anak saya yang pertama umur 10 bulan. Anak masih kecil umur 10 bulan. Kuliah belum selesai, kerjaan belum ada, tinggal masih sama mertua. Terus hamil, kira-kira gimana perasaannya? Jadi seperti misalnya saya bayangkan ya, sedihnya saya itu seperti orang yang hamil duluan gitu, sebelum nikah, kaget, takut gitu, apa ya, gimana? Jadi gimana bayangin, gitu, hamil gitu. Akhirnya apa? Saya menyembunyikan kehamilan saya. Bayangin, padahal saya kalau mau hamil itu mabok, susah, berat gitu, itu saya harus sembunyikan. Saya nggak boleh muntah deket orang, saya nggak boleh pusing deket orang, saya harus tetap happy aja gitu. Saya harus mengurus anak saya yang kecil. Pokoknya itu selama 7 bulan saya tutup kehamilan, cuma suami yang tahu. Kadang-kadang anak saya yang kan udah 10 bulan kemudian umur setahun gitu ya, ditanya, "Mama mana?" "Mama lagi muntah," gitu. Terus saya, aduh, dia yang bocorkan kadang-kadang, tapi dia semua orang nggak tahu gitu. Terus saya sembunyikan sampai dengan umur 7 bulan. Bayangkan, serumah dengan mertua, dengan ipar-ipar gitu, tapi tidak satu orang pun yang tahu saya hamil. Itu kan luar biasa perjuangan saya. Adanya cuma sedih aja. Sedih. Kenapa sedih? Ini kerjaan belum ada, kuliah masih, tinggal masih mama orang mertua, anak masih kecil. Rasanya sedih terus gitu kan. Rasanya sedih, terus akhirnya apa? Umur 7 bulan kesenggol sama kakak ipar saya perut. "Hah? Kamu hamil?" gitu ya. Dan betul apa yang saya duga sebelumnya. Ya, tapi saya sudah maafkan ya, cuma saya cerita aja, langsung dibunyi-bunyiin gitu. Masih minta orang tua, ngerepotin mertua juga, kamu wah segala macam. Wah, itu saat itu saya nangis sejadi-jadinya di kamar. Nangis itu karena apa? Loh, ini kan Allah yang minta gitu ya. Ini Allah yang mau. Ini kehendak Allah, kenapa harus disalahin gitu kehamilan ini gitu. Terus akhirnya apa? Sampai dengan melahirkan adanya cuma sedih gitu. Dan apa yang terjadi, anak saya yang nomor 2 itu bukannya penyedih, tetapi dia tidak pernah menampakkan perasaannya gitu. Apakah dia senang, apakah dia susah, kita nggak tahu gitu. Apakah dia senang, apa dia susah, nggak tahu. Waktu SD itu kalau pernah dia sekolah, saya lihat apa? Ternyata sendalnya itu sepatunya udah kebuka gitu. Sampai mengungkapkan bahwa dia butuh sendal aja enggak. Jadi kita nggak pernah mendengar sedikit pun keluhan itu semenjak dia lahir. Jadi waktu lahir itu saya nggak pernah kena ke ompol. Dulu kan nggak model Pampers ya, nggak pernah kena ompol. Karena apa? Kalau dia mau pipis tuh dia goyang, pengen turun gitu. Akhirnya dia turun terus pipis gitu. Jadi nggak pernah menyusahkan. Nggak pernah kalau malam sampai pagi ya saya tidur nyenyak. Nanti pagi dia baru pipis. Jarang nangis. Tapi dia diam. Dia nggak pernah menampakkan kesusahan dan kebahagiaannya gitu. Nggak pernah menular. Nah, itu jangan dikira kita selama ini saya enak gitu. Enak, dia nggak pernah. Kalau yang kakaknya kan rewel, minta ini, minta itu. Kalau yang adiknya itu nggak pernah dikasih diterima, nggak dikasih dia nggak menyesal dan nggak pernah punya rasa iri hati. Dulu saya bahagia, ini anak nggak punya iri hati karena kakaknya rewel, lebih dikasih kakaknya. Ternyata tapi adiknya enggak, itu nggak pernah iri hati. Dan namanya anak kedua itu disebut korban anak kedua, biasanya selalu mendapatkan bekas kakaknya gitu. Itu pun dia nggak pernah iri hati, enak gitu, enak. Dan sampai dengan umur 1 tahun ya, saya harus KKN, maka anak nomor 2 itu dibawa oleh neneknya di Sukabumi gitu. Dibawa oleh neneknya di Sukabumi. Dan setelah saya KKN nggak boleh diminta lagi, terlanjur cinta sama anak saya. Terus akhirnya saya bawa sebentar, udah dijemput lagi. Sampai dengan ada alasan dia masuk sekolah TK, maka anak itu tinggal sama saya. Dan dampak
dampaknya ya, dampaknya ternyata saya tadinya seneng punya anak, nggak pernah nyusahin gitu. Ternyata apa? Itu semua dipendam dan keluarlah ketika dia sudah remaja. Ketika sudah remaja baru saya kaget bahwa selama ini saya salah dalam mensikapi ketertutupan dia. Ketika remaja dia sudah susah saya ajak. Mau diajak makan bareng, saya pengen makan bareng, itu susah. Ayo kita makan bareng, pasti nggak mau. Tapi kalau temennya ngajak, langsung mau gitu. Jadi di situ tertutup hatinya untuk orang tuanya gitu. Jadi dia nggak pernah pengen ikut, pengen tahu urusan orang tua. Pokoknya dia hidup dengan dirinya sendiri gitu. Nah, disitulah ilmu parenting saya harus saya asah. Bagaimana cara merubah anak ini. Dan alhamdulillah dengan kerja keras tadi, bagaimana bisa merubah dia menjadi anak saya. Ketika saya melihat tulisan dia di buku hariannya bahwa kenapa sejak kecil saya, kenapa orang tua saya protes dengan keadaan saya. Kan saya juga kadang-kadang marah. Kamu kalau temanmu yang ngajak kamu pasti mau. Kalau orang tua yang ngajak pasti nggak mau. Orang tua tuh bukan mau ngasih kerjaan, mau ngajak makan enak gitu ya. Mau ngajak jalan-jalan pasti nggak mau. Sedih nggak Bu? Ketika anak kita ajak jalan-jalan nggak mau, kita ajak jalan makan sekeluarga nggak mau. Padahal kebahagiaan orang tua itu kalau kita berkumpul bersamaan, dia nggak mau. Terus apa dia tulis di dalam buku hariannya? Kenapa mama papa marah, protes dengan keadaan saya saat ini? Bahwa saya tidak mau diajak jalan-jalan. Bukankah selama ini mama bapak menikmati bahwa aku tidak pernah membuat susah? Dia gitu. Bukankah mama bapak dari kecil menikmati aku tidak pernah bikin susah? Bahkan umur setahun aku sudah diberikan sama nenek. Aku sudah dan mama senang nggak ngurusin anak, ngurusin aku, dan aku pun tidak pernah protes. Tapi kenapa mama papa protes pada saat aku tidak mau berkumpul bersama gitu. Nah itu saya baca. Nah sejak itu saya menemukan ilmu parenting yang baik gitu, dan diterapkan sedikit demi sedikit terus ya, akhirnya bisa kembali lagi kepada kita. Terus ya, kalau di dalam ini mohon maaf ibu-ibu guru mungkin lebih lihai dalam mendidik anak, tetapi kembali lagi ilmu yang saya terapkan adalah ilmu sesuai dengan tuntunan agama gitu ya, bahwa mendidik anak itu bagi saya dibagi dengan 3 fase ya, 3 fase, cukup 3 fase. 0 sampai 7 tahun adalah fase kelembutan ya. Ibu-ibu ada yang anaknya lebih dari umur 7 tahun? Oh banyak, saya kira ini ibu-ibu yang masih anak-anak balita ya. 0 sampai 7 tahun itu fase kelembutan, di mana kita tidak boleh memperdengarkan kekerasan di dalam rumah gitu. Pokoknya adanya sayang, lembut, baik. Ini untuk membuat karakter akhlakul karimah, akhlak yang baik bagi anak, bahwa anak lembut. Bagaimana Rasulullah SAW yang lembut gitu, yang baik, yang penyayang gitu. Itu dimulai 0 sampai 7 tahun. Jadi masalahnya kalau seandainya kita punya kakaknya umur 9 tahun, kadang-kadang menjengkelkan, kita harus marah gitu, kita harus membentak. Bukan berarti dilarang, tapi jangan sampai didengar oleh anak kita yang umur 0 sampai 7 tahun gitu. Pokoknya kita adanya lembut juga, jangan dibiarkan dia nonton TV tentang kekerasan-kekerasan. Jangan sampai ada suara keras di rumah gitu. Apapun yang terjadi, kalau kita harus marah, ada anak kita yang kecil, kita harus marah dengan kakaknya, maka tahan kemarahan kita sampai tidak keluar dengan keras. Ya Allah gitu. Masuk ke dalam suaranya gitu. Suami istri mau berantem di kamar, pokoknya jangan sampai memperdengarkan kekerasan kepada anak umur 0 sampai 7 tahun. Itu untuk membuat karakter. Ternyata hidup ini begitu menyenangkan, ternyata hidup ini begitu indah, harus penyayang, hatinya lembut, hatinya mudah mendapatkan hidayah ya. Dan
Ingat bahwa umur 0-7 tahun itu kan belum bisa dididik. Bagaimana kita disuruh anak gak mau makan umur 3 tahun, umur 2 tahun, gimana caranya kita mendidik? Nah, makan ini harus bervitamin, kalau nggak kamu sakit, nggak bakalan mau dia, gitu. Maka pendidikan kita pada saat itu adalah pendidikan memberikan contoh yang baik bagi anak, gitu. Membikin contoh yang baik bagi anak. Misalnya anak kita pulang sekolah, misalnya kita habis sholat ngaji, gitu. Dekatkan anak kita di situ ngaji, gitu. Ngaji. Saya bilang anak saya sudah terlanjur besar. Tapi cucu saya, kalau saya habis sholat, Quran saya itu besar, Bu. Quran saya itu besar karena saya nggak suka pakai kacamata, sehingga saya bisa membaca tanpa kacamata. Karena sudah terbiasa ketika saya sholat saya ngaji dan dia ada, maka habis sholat saya baru salam, dia bingung bawa Quran yang besar itu dikasihin ke saya, gitu. Bayi umur 3 tahun waktu itu, ada fotonya dia. Terus nanti kalau saya masih sholat, dia baca dulu, pura-pura baca gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh yang baik untuk mendidik karakter bagi anak. Jadi dia bawa besar. Terus kebetulan saya dengan bapaknya itu kan sering ceramah, gitu, sering ceramah. Jadi pada suatu hari tadi juga ada ya. Kita ke masjid bukan untuk ceramah, kita mau sholat, tapi ketika selesai sholat, cucu saya itu ke mimbar, gitu, memperbaiki mic. Loh, ngapain? Sini kamu nggak? Abi mau ceramah, dia bilang. Abi mau ceramah. Ya, kenapa? Udah kebiasaan dia selalu diajak ke pengajian. Dan ingat saya umur 3 tahun dia bisa ceramah. Karena apa? Kalau saya pengajian saya ajak, kalau bapaknya pengajian diajak. Jadi dia kalau lihat mic udah langsung Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu, udah gitu. Lucu dengan suara cadanya. Itu apa? Artinya apa? Bahwa contoh itu lebih penting dibanding dengan perkataan, dengan nasihat. Contoh-contoh seperti itu. Jadi kalau dia lihat buka kerudung, gitu, ada adik saya buka kerudung, Nenek Nova, dia bilang ke adik saya, Nenek Nova rambutnya aurat. Kalau Umi pakai kerudung. Nah, jadi dia melihat contoh ibunya pakai kerudung ketika ada yang walaupun di rumah kalau ada yang bukan muhrim. Padahal adik saya buka kerudung karena di rumah, gitu kan? Lah kan ini di rumah. Kan aku laki-laki, padahal dia masih kecil, kan aku laki-laki ya. Jadi itu tadi, ketika umur 0 sampai 7 tahun, yang paling penting kita lakukan adalah contoh, gitu. Contoh bagaimana kita makan dengan baca bismillah dulu, bagaimana kita melepas pakaian dengan doa, bagaimana kita pergi dengan membaca doa, bagaimana kita habis sholat mendengarkan azan langsung sholat. Itu semua contoh-contoh yang akan dia ingat dan tidak pernah akan dia lupakan, gitu. Dan tidak akan pernah dia lupakan. Jadi umur 0 sampai 7 tahun tidak bisa kita harus memberikan pendidikan dengan kelembutan, dengan contoh, dengan kasih sayang. Itu pendidikan karakter yang baik buat anak sampai nanti dia besar nanti, gitu. Ya, karena apa? Ketika umur 0 dan 7 tahun semuanya akan membekas di dalam diri dia. Kalau dia melihat orang tuanya suka berantem, maka dia juga akan menjadi beringas ketika setelah umur 7 tahun. Ketika dia melihat orang tuanya suka berbicara keras, maka dia juga akan kasar terhadap siapapun. Nah, itu ya, sabarkan ketika anak umur 0 sampai 7 tahun. Nah, ini umur 7 sampai 14 tahun. Ini ahli-ahli parenting biasanya banyak menolak statement ini, fase ketegasan. Ya, fase ketegasan. Ketika umur 7 sampai 14 tahun kita tegas terhadap anak. Pernah ibu disibukkan oleh anak seperti ini, ya. Saya pernah belanja, gitu, beli makanan. Saya pernah telepon teman saya, lagi ngapain, WA, lagi ngapain? Oh, aku lagi masak, dia bilang. Aku lagi masak.
Oh, aku sekarang mau beli aja, aku nggak masak, saya bilang gitu. Akhirnya saya pergi belanja ke warung makanan. Nggak taunya apa, teman saya yang tadi lagi masak tuh ikut juga beli, gitu. Ikut juga beli. Saya bingung, lah kamu tadi katanya udah masak, kok sekarang juga beli lauk ya, beli makanan. Apa yang dia bilang? Iya, saya sudah goreng lele, tapi anak saya minta ayam. Jadi saya beli. Gitu. Pernah ada masalah seperti itu ibu-ibu, ya? Udah diberi masakin ini, minta yang ini, ya? Minta yang ini. Nah, itulah kesalahan dalam mendidik anak. Kita harus tegas. Kita nggak boleh dijajah oleh anak. Gitu. Kita pada saat umur 7 sampai 14 tahun kita tidak boleh dijajah oleh anak. Udah disiapin baju yang merah, minta yang kuning. Itu namanya dijajah. Jadi makan nak, mama sudah masakan lele, masakan yang baik buat kamu, insya Allah manfaat buat kamu. Maka makan ini ada doa dari mama. Ya bagaimana cara membujuk kita? Tetap harus lele, jangan minta yang lain. Gitu. Makan nak, akhirnya makan. Kalau misalnya minta baju yang kuning, mama sudah siapkan yang merah, sudah belikan yang merah, pakai yang merah. Itu namanya fase ketegasan kita. Jangan sampai kita dijajah oleh anak. Kalau kita membiasakan, ya udah kita turutin. Ini juga kita turutin. Maunya kita begini, dia begini, kita turut. Akhirnya kita dijajah oleh anak. Pusing kita setengah mati. Gitu. Pusing kita setengah mati. Karena apa? Umur 7 sampai 14 tahun sebenarnya anak-anak tuh belum tahu mana yang terbaik. Siapa yang paling tahu adalah orang tuanya sendiri. Orang tua lebih tahu apa yang terbaik buat anaknya. Sehingga kitalah yang harus menjadi power, menjadi yang harus diikuti oleh anak. Gitu. Nah, jadi kita harus tegas terhadap anak, termasuk dalam memilih sekolah. Gitu. Aku maunya di TK lain. Oh, ibu sudah memilihkan kamu di TK Salman Al Farisi. Di situ kurikulumnya ibu sudah lihat bagus, guru-gurunya bagus, pergaulannya bagus. Enggak, tapi temanku kan di sana. Tahu apa anak-anak dengan sekolah? Gitu. Kita yang lebih tahu karena kita sudah menyelidiki mana yang paling baik buat anak kita. Gitu. Sehingga apa? Sehingga kita, nak, kamu sekolah di sini, ibu sudah memilihkan yang ini yang buat baik, yang terbaik buat kamu. Gitu. Anak-anak saya sudah saya siapkan, nak, tamat SD kamu masuk pondok pesantren. Gitu. Ketegasan saya mungkin melebihi banyak juga mungkin yang nggak setuju. Tegasannya, kalau kamu mau sekolah, tamat SD kamu masuk pesantren, kalau tidak sekolah sama sekali. Saya gitu. Saya gitu. Jadi pernah pada suatu hari Pak Amin Abdullah itu dulu rektor UIN, istrinya tapi ngobrol dengan saya. Pak Amin Abdullah dulu sekolahnya di Gontor. Saya nanya sama istrinya, Bu, anak ibu berapa? 3. Sekolah di mana? Dan dia sebutkan semua sekolah favorit, gitu ya. Ya kedokteran UGM, arsitektur UGM, yang terakhir di 3B. Saya bengong. Wah hebat ya Bu, anak ibu pinter-pinter, gitu. Anak ibu pinter-pinter. Terus dia tanya sama saya, lah ibu ibu di mana? Anak saya 4, saya bilang. Anak saya 4, yang 3 di Gontor Bu. Kaget dia. Hah? Kok bisa? Anak masuk ke Gontor? Anak saya sudah saya bujuk rayu, tidak ada satupun yang mau masuk Gontor atau pesantren lain. Semua sekolah umum. Gimana caranya? Gitu. Dalam hati saya, nggak pakai cara Bu, cuma tidak dikasih pilihan, gitu loh. Cuma tidak dikasih pilihan. Mau nggak mau ya, ada anak saya ketika di Gontor itu, ya siapa yang mau sekolah di pesantren? Pesantren tuh nggak ada enak-enaknya. Sekolah di pesantren tuh nggak ada enak-enaknya. Bagi orang tua juga berat. Paling enak kan dekat orang tua, ya, di kamar sudah ada TV-nya, sudah ada komputernya, ya. Ibu kalau masak enak, anak makan itu bahagia banget. Paling enak itu. Jadi di pesantren tuh nggak ada enak-enaknya. Maka jangan diberikan pilihan bagi anak, nggak enak. Bagi ibu juga nggak ada pilihan. Tapi kembali lagi tadi kan, bahwa hidup ini bukan sekedar hidup di dunia ini, ada kehidupan selanjutnya yang lebih kekal dan abadi. Nah, kemudian
Anak saya juga ketika masuk di pesantren tuh tahun pertama ya nangis-nangis, sakit, bahkan sakit keras, sampai apa? Sampai dia telepon kepada saya gini, coba adik-adik duduk sayang ya, nanti bunda nggak bisa lihat gambarnya tuh, lihat ketutupan gambarnya ya. Nah, jadi ketika anak saya masuk pesantren itu ya sakit keras gitu, dan dia telepon, bayangkan seandainya ibu ditelepon oleh anak begini, mama, aku sudah nggak kuat sekolah di sini, setiap hari aku sakit ma, aku bisa mati di sini. Dia bilang gitu, aku bisa mati. Itu baru kelas 1. Terus, iya siapa yang nggak sedih dengar itu ya? Bapaknya udah sedih. Kalau neneknya, mbahnya udah bilang, bawa pulang aja lah anakmu, bawa pulang aja lah anakmu. Karena sakit itu suka pingsan gitu, suka pingsan. Tapi saya dengan ketegasan saya, karena saya tahu apa yang saya pilihkan adalah yang terbaik, saya bilang, nak, kamu sudah di jalan yang baik, sudah di jalan yang benar. Soal sakit, dimanapun kamu bisa sakit. Apalagi mati, dimanapun bisa mati. Tetapi mati di jalan yang benar atau sakit di jalan benar, ada Allah di situ nak. Kamu sedang disayang sama Allah karena kamu dipilihkan tempat yang baik gitu. Akhirnya dia nggak mempan, dengan sakit dia nggak mempan. Apalagi ketika saya bilang sama dia, nak, kamu sudah mama wakafkan di jalan Allah, maka pertahankan. Nah, akhirnya sudah tidak ada peluang dia keluar lagi, sehat dia, gitu loh. Saya pun jadi ikhlas, sehat. Dia jadi sehat. Nah, itu tadi ternyata ketegasan itu, keikhlasan akan membawa kebaikan buat anak kita, gitu. Buat anak kita. Dan kadang-kadang dia minta keluar lagi, saya juga tetap bertahan. Kalau kamu mau keluar boleh, tapi tidak sekolah lagi. Terus gimana? Ya kamu bisa jadi pembantu di mana, bisa jadi gitu. Akhirnya dia kan tetap lulus sampai dengan tamat. Dan bahkan melanjutkan ke Mesir, dan dia bisa menulis buku. Saya baca beberapa kali tulisan dia, selalu diakhiri dengan begini, terima kasih kepada orang tuaku yang telah memaksa aku sekolah di pondok pesantren. Gitu tadi. Nah ya, kalau kita sudah merasa kita jalan kita yang benar, pertahankan itu, ketegasan kita gitu, ketegasan itu. Nah ma, anak saya yang sekarang ini baru kelas 3 sanawiyah, rewel minta HP gitu. Saya rewel juga enggak pokoknya. Ma, tahu enggak ma, sekampung ini yang enggak punya HP cuma aku. Ya, zaman sekarang itu kan kayak gitu. Yang enggak punya HP itu cuma aku. Nah, kira-kira mama ada enggak? Kira-kira mama mampu enggak beliin kamu HP? Iya bisa. Temanku banyak yang enggak mampu pada punya HP. Nah, ada enggak yang ngejek kamu enggak punya HP? Dia diam. Enggak ma. Malahan ibunya si Bios bilang gini ma, apa? Lihat tuh Nabil, dia mampu beli HP tapi nggak punya HP. Kamu nabung aja susah, sekarang kamu punya HP. Ya itu. Dan pada suatu hari dia bilang, mama, aku terpilih jadi ketua anak-anak, ketua pemuda, jadi yang ngurusin anak-anak, namanya Renuha, untuk takbiran nanti. Kenapa nak kok kamu bisa pilih? Soalnya kan kita kan lagi bikin kostum misalnya ya, bikin kostum. Aku dilihat yang paling serius ngerjain gitu. Paling serius, aku dari awal duduk sampai terakhir nggak pernah berhenti aku ngerjain mah. Makanya aku dipilih jadi ketua. Nah, kamu tahu kenapa kamu dipilih jadi ketua? Nggak tahu mah, karena kamu nggak punya HP. Pasti teman-temanmu pada main HP ketika lagi pekerjaan. Iya mah. Nah, itu tadi ketegasan kita. Tegas gitu. Gimana pun namanya orang tua tuh pengennya bikin seneng anak. Kalau bisa beliin HP yang paling bagus, paling canggih, yang paling bagus dibanding teman-temannya. Rasanya bangga banget. Nah, seolah ini adalah kasih sayang buat kita. Nah, gimana kamu lihat pengorbanan ibu ya, ngumpulin uang sampai kamu bisa punya HP supaya kamu bisa lebih senang dibandingkan orang-orang. Nah, itulah pengorbanan ibu buat anak. Padahal salah. Gitu. Padahal salah. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita merasa ini sudah baik, maka kita harus tegas apapun yang terjadi. Anak saya tuh rewelnya, waduh nggak karu-karuan. Ma, aku bisa loh tanpa izin mama beli HP dengan tabunganku. Gitu.
langsung silahkan nak, tapi ingat mama tidak redo. Nah, gitu. Silahkan, kamu bisa, memang kamu punya tabungan, tapi ingat mama tidak redo. Iya, aku nggak mau beli tanpa redo mama. Ya sudah, nah, gitu ya. Nah, ini fase ketegasan. Kemudian umur 14 tahun ke atas barulah kita fase yang selalu musyawarah terhadap anak, gitu. Misalnya, "Ma, aku lebih baik ikut voli atau Jadi jangan besar. oh ya. Aku lebih baik ikut voli atau basket, Ma." Nah, kita sudah bisa bilang baiknya menurut kamu apa? Nah, bukan kamu ikut basket atau kamu pilih kimia, nah, gitu. Bukan. Tetapi kita harus bisa mulai bermusyawarah. Baiknya kamu apa? Termasuk kita juga bermusyawarah untuk mama tuh pengen ini, apa itu yang baik apa ya? Sudah diajak anak itu berpikir dewasa. Sudah harus anak bisa mengerahkan seluruh kemampuan berpikirnya, gitu. Sudah harus bisa mengerahkan kemampuan berpikirnya. Pertama, anak tadi waktu kecil sudah memiliki akhlakul karimah, gitu. Maka dia tidak akan pernah meninggalkan orang tuanya. Dia tetap akan mencari orang tuanya, walaupun tadi ketika dia sudah dewasa, sudah dibebaskan dalam memilih, dia tetap akan mencari orang tuanya. Dia tetap akan minta petunjuk orang tuanya. Dia tetap akan minta ridho orang tuanya. Jangan pernah takut anak kita kehilangan anak kita. Karena apa? Ketika kecil dia sudah diajari kasih sayang, kelembutan, akhlak yang baik. Dan ketika sudah umur 7-14 tahun, dia sudah diajari ketegasan bahwa orang tua selalu memilihkan yang terbaik. Maka dia nanti setelah 14 tahun ke atas sampai dia berumah tangga, dia tetap akan mencari kita, gitu loh. Karena fase-fase pendidikan sudah dilalui. Dia rasanya walaupun dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia tetap akan mencari ridhonya orang tua. Karena dia terbayang ketika umur 7-14 tahun, pilihan orang tuanya selalu baik dan benar. Tetapi bagaimanapun kita harus memberi kesempatan dia mengeluarkan semua energi dia, otak dia, kecerdasan dia untuk bisa berpikir apa yang dia lakukan, gitu. Apa yang harus dia lakukan tanpa di luar pengawasan kita, gitu. Dia akan tetap dalam pengawasan kita. Nah, kalau dia sudah tidak benar, baru dia kesulitan menentukan yang benar, baru kita ikut memilihkan. Nah, itu fase 14 tahun ke atas. Nah, kembali kepada cerita awal kita, bagaimana kita bisa menjadikan rumah ini surga, ya. Rumahku, surgaku. Dan rumah yang di surga di dunia ini yang akan mengantarkan kita kepada rumah yang ada di surga sebenarnya. Jadi yang pertama, rumah baiti janati, rumah itu harus menjadi tempat menuntut ilmu, gitu. Kita kalau ketempatan ada taklim, jangan pernah nggak mau. Jangan pernah nggak mau. Siapa yang mau ketempatan pengajian saya? Gitu. Kalau ada urutan saya yang pertama. Jangan pernah nggak mau. Karena apa? Sesungguhnya setiap tamu yang datang ke rumah kita itu sudah membawa 70.000 malaikat. Bayangin, kalau kita ke taklim tiba-tiba banyak yang datang, berapa puluh ribu malaikat yang memenuhi rumah kita, gitu. Sehingga ya, yang kedua baru malaikat. Kemudian bacaan-bacaan ayat suci yang disampaikan, kita juga akan mendapatkan pahala. Nah, jadi betapa saya selalu mengatakan kalau rumah kita ini jadi tempat pengajian, maka seperti itu bahan bakar untuk kehidupan kita, gitu. Bahan bakar untuk kita mencari rezeki, bahan bakar kita untuk mendidik anak-anak soleh, bahan bakar kita menjadikan rumah tangga kita menjadi sakinah, mawadah, warahmah. Nah, jadikan rumah ini sebagai tempat menuntut ilmu. Nah, yang kedua, jadikan rumah sebagai tempat ibadah. Seneng nggak, Bu? Ketika kita pulang maghrib, pulang kerja gitu, sebelum maghrib, anak-anak tuh sudah siap dengan pakaian sholatnya, salaman sama kita, nunggu ibu yang menjadi imam karena bapak harus ke masjid, gitu. Ibu yang harus. Habis itu apa? Semua mojok sana baca one day one juz, semua baca Al-Quran. Pojok sana anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu rumah yang paling indah. Gitu.
Kalau habis maghrib semua pada buat mojok baca Al-Quran. Itu rumah dijadikan tempat ibadah. Yang di sana di dalamnya adanya cuma nasihat, kebaikan-kebaikan. Saya sudah sekian berapa tahun saya lupa ya. Saya udah lama nggak punya TV gitu. Nggak punya TV karena saya apa? Saya takut kemasukan yang bukan ibadah. Jadi yang di setel adalah murotal, ngaji gitu. Kalau nggak anak yang ngaji selalu terdengar bacaan ayat suci Al-Quran. Karena saya apa? Saya ingin menjadikan rumah saya ini surga. Bagaimana di surga ada orang dangdutan? Bagaimana di surga ada Sule yang mau cerai misalnya? Kok Ustaznya tahu? Tahu. Gimana di surga cuy yang diomongin Saipul Jamil? Nggak mungkin. Jadi di rumah itu yang dibicarakan adalah kebaikan demi kebaikan. Terus yang ketiga tadi, rumah tidak dijadikan tempat maksiat. Misalnya apa? Mama, aku nanti pacarku datang mah. Aku mau ngobrol di ruang depan ya. Mama jangan suka keluar ya. Nah, itu menjadikan rumah kita sebagai tempat maksiat. Difasilitasi anak kita untuk bermaksiat. Terus kemudian apa? Ada yang anak narkoba, kebayang nggak Bu? Anak narkoba ngumpetin narkobanya di rumahnya digerebek. Ada temen yang mau selingkuh numpang di rumah kita. Jangan sampai rumah kita dijadikan tempat maksiat gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu tadi 3 unsur utama untuk menjadikan rumah kita surga. Yang pertama adalah rumah dijadikan tempat menuntut ilmu, rumah dijadikan tempat ibadah, rumah tidak dijadikan tempat maksiat. Coba sekarang kalau kita pelajari ayat Al-Qur'an ya. Kamu pelajari ayat 1 sampai 10 surat Al-Baqarah, kamu 11 sampai 20, nanti kita ngobrolin di meja makan. Mah, ternyata ayat 1 sampai 10 itu bahasanya seperti ini. Nah, nomor 2 juga, mah ternyata kalau kita bersedekah itu nggak boleh riya mah. Nah, itu rumah itu sebagai tempat menuntut ilmu, tempat beribadah itu asik banget. Yang diomongnya adalah ilmu agama. Nggak sempet kita mengomongnya omongan yang bukan urusan kita. Pak, si Anu loh Pak, kawin lagi loh. Nggak sempat gitu. Kenapa? Yang kita omongin ucapan yang baik-baik aja. Jadi si bapak udah, Mama tahu nggak tadi di kantor ternyata di kantor ada orang teman bapak itu kerjanya setiap waktu sholat pasti dia berangkat ke masjid. Padahal lagi rapat tetap dia tinggalkan. Dia bilang aku mencari rezeki itu karena Allah. Gitu. Jadi hal-hal yang lain sudah tidak penting lagi. Nah, itu pengen loh bapak seperti itu. Nah, jadi yang diomongin itu yang kebaikan-kebaikan. Ibu juga, Papa kalau pergi ke kerja jangan bawa pulang uang haram ya. Coba seandainya seorang ibu selalu bisa berkata begitu kepada bapaknya yang akan bekerja, nggak akan terjadi ada korupsi berjamaah. Karena ada pengawalnya, ada pawangnya yang di rumah yang bisa menghalangi suami bisa mencari nafkah yang haram. Pernah pada suatu hari ada seorang pedagang. Dia menjual barangnya dan ketika ada yang beli, oh maaf Bu, yang ini stok 2 hari yang lalu. Jadi sebaiknya ibu pilih yang ini aja yang baru-baru. Gitu. Kalau mau yang ini boleh potong harganya. Tiba-tiba yang membeli itu bingung. Pak, ini bapak yang dulu setahun yang lalu jualan di sana kan, jualan ikan. Iya. Kok lain Pak? Dulu saya ketipu berkali-kali oleh bapak. Tapi sekarang bapak kok bilang jujur. Kenapa Pak? Dia bilang dulu saya punya istri. Selalu kalau saya bawa uang banyak dianggap sedikit. Saya harus bilang gimana cari uang yang pintar, pokoknya harus untungnya besar. Setiap hari saya selalu dimintain uang yang banyak, sehingga saya harus bagaimana mau mengambil keuntungan yang banyak walaupun barang saya jelek. Tetapi saya sudah ganti istri sekarang. Saya sudah ganti istri, setiap saya berangkat dia langsung bilang begini, Papa kalau pergi bawa pulang yang halal ya buat anak-anak kita.
Seandainya Bapak mendapatkan uang sedikit, saya akan anggap banyak. Kalau Bapak tidak bawa uang, saya akan membantu Bapak berdoa kepada Allah untuk mendapatkan rezeki yang halal. Jadi saya tenang terus Pak, Bu. Sehingga saya sekarang itu tadi ingat kata-kata istri bahwa saya harus membawa pulang uang yang halal. Nah, itu pengaruh istri. Nah, disitulah kenapa disebut rumahku surgaku. Sesungguhnya kalau di rumah itu sudah jadi surga, gitu, sudah jadi surga, atau di dalam Al-Quran disebutkan ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nggak usah jagain Saiful Jamil, nggak usah jagain para koruptor, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka besok anak-anak kita sudah bingung kok, mah korupsi itu apa, itu mah KPK itu buat apa, karena udah nggak perlu lagi. Karena semua ibu sudah menjaga dirinya dan keluarganya dari azab api neraka. Nah ini, dia kebiasaan nih cucu saya. Karena saya masih sholat, saya lihat dia sedang membaca Al-Quran. Padahal, dan kalau saya sudah sholat Assalamualaikum, dia bawa dengan beratnya, dengan jatuh-jatuhnya Al-Quran saya yang besar ini. Nah ini kebetulan saya bisa foto. Nah ini juga dia mempersiapkan mic buat abinya taklim, ceramah, karena sudah kebiasaan. Padahal abinya nggak ceramah, waktu itu lagi lebaran cuma untuk berjamaah. Nah, udah kayaknya. Terus, oh ini saya mendampingi anak saya nomor 3 melanjutkan usaha, gitu. Jadi bagaimanapun tetap ibu harus mendampingi, ya, harus mendampingi anak. Terus, nah, ya. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Ini jam berapa ini? Jamnya bingung. Sekarang 10:04. Kita akan berakhir di 10:30. Saya hanya memberikan 2 pertanyaan kalaupun ada. Kalaupun ada. Siaran langsung loh. Astagfirullahaladzim. Karena aku ngomong orang, maaf. Oh baik ibu-ibu, gini ya. 1/4 jam ini saya ingin ibu-ibu membayangkan anak-anak di rumah, ya, membayangkan anak-anak di rumah. Siapa anak yang ketika ibu berangkat ke sini tuh bikin jengkel gitu. Ibu kesel sekali dengan anak nomor berapa gitu ya. Atau selama ini anaknya kok susah banget diaturnya. Pokoknya ibu jengkel banget ya. Ibu bayangkan saat ini. Saya ingin ibu menulis di WA gitu ya. Ibu menulis di WA semua kelebihan anak itu. Misalnya si A, kelebihannya apa? Si A aja itu, ibu nulis nomor 1, anakku kamu ini seperti ini. Sekarang dimulai ya. Ya, kita mulai 15 menit. Jadi yang banyak nanti dibacakan ya. Coba ibu nulis di note atau di WA anak yang kira-kira ibu tuh jengkel gitu. Susah banget diaturnya atau ibu sedih karena anak itu menjengkelkan atau bikin sakit hati. Sekarang ibu bayangkan, kemudian mari ibu nulis di HP-nya masing-masing. Ya, lagu-lagu, tapi nggak usah pakai ini gambar. Ya, kelebihannya aja ya, nggak ada kekurangannya, kelebihannya. Nah, kamu tuh sebenarnya gimana gitu ya. Nanti yang paling banyak siapa ya? Lagunya aja. Ikut setelahnya. Ora, lagu mau kasih. Kira sakit. Nggak usah pakai gambar. Aku ngomong ya Facebooknya keleru aku.
oke wae. Mas rampung mas, rampung. Nggak ada batin terus wae apa tuh ya senengan ya. Karena belum ya. Karena belum ya. Ya, baik, sebelum itu tadi tulisan tadi sudah semua, Bu? Kira-kira ada?
Jadi nanti tulisan ibu itu, ya, tulisan ibu dulu ada. Ibu sampai berapa? Sampai berapa poinnya? Gak bisa nulis. Karena imbang ada lebih. Iya, kita nggak ngomong kekurangan, kita ngomongnya kelebihan, ya. Nanti yang belum nulis silahkan nulis di rumah. Kembali lagi nulis kelebihannya aja, ya, kelebihannya aja. Kemudian ibu kirim ke anak tersebut. Saksikan apa yang terjadi. Dan ini juga yang saya lakukan ketika yang saya katakan anak saya bermasalah tadi, ketika remajanya, ketika saya diajak makan nggak mau, sehingga saya selalu marah gitu. Saya merenung, saya tulis semua kebaikan dia dari kecil sampai besar. Waktu kecil kamu tidak pernah menyusahkan orang tuanya, kamu cantik, kamu lembut, kamu mencintai mama dengan caramu sendiri. Gitu. Macam-macam saya tulis pakai surat, saya kirim ke dia. Pulang saya dari rumah dia peluk saya, dia peluk habis-habisan saya, dan sejak itu hubungan kami menjadi baik. Jadi itu cara kita untuk bisa mengembalikan anak ke pangkuan kita adalah dengan memikirkan kelebihan dia. Kalau memikirkan keburukan dia, nanti yang ada cuma rasa yang menjadi pembatas bagi kita dengan dia. Gapnya akan semakin lebih luas lagi, ya. Jadi saya ibu-ibu kirim ke anak kita, tapi anaknya masih kecil ya, bisa baca. Ya dibacain aja, karena anak itu selalu ingin merasa dihargai. Anak itu selalu ingin merasa berharga. Baik ibu-ibu, ada yang nanya tadi? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Bunda. Materi-materi kami sangat bermanfaat tentunya bagi kami. Terima kasih Bunda Novri atas ilmunya pagi hari ini, menambah semangat kita, menambah ilmu kita supaya nanti dalam mendidik anak lebih baik lagi begitu. Di sini yang saya akan tanyakan Bunda, mungkin kalau materi ini teruntuk mungkin ya para akhwat atau remaja yang belum mempunyai suami, itu sangat bermanfaat sekali ketika memilih suami sebelum menikah begitu ya. Memilih pasangan sebelum menikah itu sangat penting karena itu menentukan pabrik anak soleh tadi ya Bunda. Tapi karena di sini kita terkadang berbeda-beda begitu ya Bunda, dari latar belakang berbeda. Kadang memang ada suami yang sudah tarbiyah, tetapi kadang ada juga yang suami belum tarbiyah gitu. Terkadang yang menjadi kendala mungkin kami gitu, kami tarbiyah gitu ya Bu Bunda, tapi suami mungkin suami kami kadang untuk bisa tarbiyah atau paling tidak melaksanakan sholat 5 waktu begitu, itu masih sulit gitu. Padahal kita itu ingin menciptakan surga di rumah begitu. Nah, ini adalah salah satu kendala terbesar bagi kami, saya ya. Salah satu contoh begitu. Tapi semoga tidak terjadi di rumah tangga saya begitu. Cuman ini misalkan saja gitu. Nah, itu adalah kendala terbesar bagi kami dalam mendidik anak-anak ini dan menciptakan surga di rumah begitu. Yang kalau misal ibunya pengennya mendidik anak itu seperti apa yang diajarkan Rasulullah gitu ya, seperti dalam Al-Quran begitu. Tetapi kadang tidak sepaham dengan suami kita gitu. Nah, ini menyikapi seperti ini bagaimana Bunda? Kita sudah menasihati, sudah konsultasi, tapi ternyata memang hidayah itu belum sampai ke kita. Ya. Ini bagaimana Bunda untuk menyikapi yang seperti ini begitu, untuk motivasi kita semua gitu. Barangkali ada
tetangga atau teman-teman yang memang kejadiannya seperti itu begitu, itu bagaimana cara mensikapi dan memberi semangat kita agar kita tetap berdiri teguh dalam mendidik anak, menciptakan surga di rumah. Terima kasih Bunda. Iya, ini pertanyaannya baik sekali. Bahwa bagaimana kalau kita sudah terlanjur memiliki suami yang ternyata belum tarbiyah atau bahkan sholat saja belum 5 waktu gitu. Padahal kita ingin menciptakan surga di rumah dan menciptakan pabrik anak soleh gitu ya. Ketika kita belum memutuskan atau menentukan siapa calon kita, memang kita disuruh berjuang habis-habisan untuk memilih pasangan yang kira-kira bisa membawa kita ke jalan surga gitu. Kita harus habis-habisan betul bagaimana komitmen dia, bagaimana kehidupan dia sehari-hari, bagaimana sholat dia, bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya, bagaimana hubungan dia dengan anak kecil. Nah, itu perlu habis-habisan kita berjuang untuk mengetahui karena kita akan hidup dengan dia selama-lamanya. Tetapi ketika sudah terjadi bahwa suami kita adalah si A yang kita inginkan tidak ada di situ gitu. Bahkan tadi disebutkan sholat aja belum lengkap ya. Ibu-ibu, bahwa sesungguhnya jodoh itu adalah orang yang sudah Allah pilihkan buat kita. Jadi tidak ada cerita kita akan meralat suami kita gitu. Tapi apa yang sudah kita nikahi itu setelah terjadinya pernikahan, itulah jodoh yang terbaik yang Allah pilihkan buat kita, di mana Allah memang sudah menciptakan kita berpasang-pasangan. Dan kebaikan di mana yang harus kita cari terus, harus kita pelajari terus, dan harus kita perjuangkan terus gitu. Barangkali baiknya bukan sekarang, nanti atau pada akhirnya gitu. Yang paling penting adalah kita tidak berhenti berusaha untuk bisa memperbaiki diri dan keluarga kita, dan juga yang terutama adalah kita harus banyak berdoa gitu. Kita jangan mengagungkan sebuah perjuangan, tetapi agungkanlah bahwa semua yang terjadi itu pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita serahkan aja kepada pemilik yang diri ini dimiliki oleh dia gitu. Yang suami kita adalah pemiliknya adalah dia. Betapa mudahnya Allah membolak-balikan hati. Betapa mudahnya Allah membolak-balikan hati. Karena itu yang paling kita lakukan adalah pertama berdoa kepada Allah secara terus-menerus untuk memberi hidayah kepada suami, dan juga memperbaiki diri kita sendiri, dan kemudian kita bisa berjuang dengan segala apa yang kita bisa lakukan. Misalnya ngajak pengajian, menasehati dengan penuh kesabaran. Dan jangan salah kalau kita tadi bahwa memang kita ini manusia yang lemah. Kadang-kadang ada orang yang soleh gitu, ada orang yang soleh, dikenal di zaman Rasulullah SAW, dia ahli perang juga, terus kemudian pada akhirnya juga buruk gitu. Jadi ketika orang soleh tadi yang selalu azan di atas menara, ketika dia azan di menara, sebelahnya itu adalah kaum kafir. Dia melihat seorang gadis yang cantik, kemudian dia jatuh cinta di sana. Kemudian orang soleh tadi meminang gadis tadi yang ternyata orang kafir tadi, dan gadis tadi mengatakan, kamu bisa menikahi saya apabila kamu mau masuk ke dalam agama saya. Dan dia setuju untuk bisa masuk ke dalam agama dia. Dan ketika dia sebelum menikah dan dia sudah masuk ke dalam agamanya si gadis tadi, Allah mencabut nyawanya. Nah, jadi artinya apa? Semua bisa terjadi. Yang baik bisa menjadi buruk, yang buruk bisa menjadi baik. Yang paling penting bagi kita adalah tadi bagaimana kita selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berjuang untuk bisa memperbaiki diri dan keluarga. Kalau kita sudah yakin kepada Allah, maka insya Allah itu mendengar, Allah mengetahui apa yang tersembunyi, yang terlahir maupun yang disembunyikan. Jadi Allah Maha mengabulkan doa kita. Jangan pernah putus asa.
Jadi ingat-ingat bahwa setelah pernikahan suami kita adalah pilihan yang Allah pilihkan buat kita dan itu yang terbaik buat kita gitu. Kalau ternyata belum baik, pasti ada yang salah di situ. Ada yang belum kita selesaikan di situ gitu. Ya, harus kita yakin. Nah, itu tadi ya. Kan? Ora. Ya, sudah ibu-ibu gitu dulu. Gak ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya. Maaf. Mohon maaf sebelumnya, saya baca mungkin salah singkat saja. Kalau mungkin pendidikan anak, di rumah sudah dikondisikan, di sekolah juga sudah memilih yang insya Allah yang terbaik. Tapi bagaimana mengantisipasi dari lingkungan sekitar rumah? Itu aja. Baik, bagaimana mengantisipasi lingkungan gitu ya. Mengantisipasi lingkungan, kita sudah memilihkan sekolah yang terbaik, kita sudah memberi pendidikan yang terbaik, kita sudah memberi nasihat yang terbaik. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu sudah dari kecil menerapkan nilai-nilai agama kepada anak, bahwa nah kan anak kamu harus sholat tepat waktu, nah harus ngaji, puasa, pokoknya nilai-nilai kebaikan selalu ibu berikan kepada anak-anak. Dan ibu mendidik anak itu harus bahwa nak, apa yang kamu lakukan tuh bukan untuk ibu. Kita nggak tahu bu, anak tuh di sekolah belajar atau main-main, ya kan? Gitu. Kita nggak tahu di luar dia main dengan siapa. Siapa yang tahu apa yang dilakukan oleh anak? Siapa? Allah. Hanya Allah yang tahu apa yang dilakukan oleh anak. Karena itu coba pahamkan kepada anak, tanamkan rasa kepada anak bahwa dia selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu nggak tahu kamu ngapain, tapi Allah tahu apa yang kamu lakukan. Jadi tanamkan nilai-nilai bahwa dia selalu dilihat oleh Allah. Kalau sudah ada seperti itu, maka dia akan apapun yang dia lakukan dia takut. Allah melihat dia. Saya pernah ada yang bertanya kepada saya, anak saya di luar negeri bunda. Waktu di rumah saya dia sholat tepat waktu, dia ngaji dengan baik, ya. Dia pokoknya kalau habis sholat ngaji. Tapi saya nggak tahu ketika di luar negeri. Gitu. Apakah dia ngaji? Apakah dengan kesibukan sekolahnya dia nggak sempat lagi sholat? Saya nggak tahu udah. Terus saya katakan bahwa kalau sudah nilai-nilai agama kita tanamkan kepada anak sejak kecil, bahkan tadi sejak memilih pasangan, sejak hamil, sejak melahirkan sampai dengan besar, ketika dia sudah pergi dari kita, kalau dia tidak melakukannya, maka dia akan gelisah. Percaya. Kalau dia biasa sholat tepat waktu, biasa dia ngaji, ketika dia tidak melakukannya di luar karena tidak ada pengawasan kita, dia pasti gelisah. Nggak akan jauh-jauh, dia akan menyingkir salah jalannya itu nggak akan jauh-jauh. Jadi yang perlu kita lakukan adalah tadi sejak anak-anak kita kecil adalah kerja keras kita. Setelah besar dialah yang akan menjalankan apa yang telah dipesankan oleh kita. Percaya aja bahwa dia akan gelisah ketika dia melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh orang tuanya. Maka terus menerus berjuang untuk menjadi anak menjadi baik gitu. Itu terus menerus gitu. Jadi bagaimana dia pengen HP ya, terus menerus pula kita mencari ilmunya supaya anak tidak main HP. Kalau anak-anak saya ketika remaja, karena memang harus pakai HP, kalau sekolah-sekolah sekarang harus pakai HP. Kalau memang anak itu harus pakai HP ya, karena sekarang tuh pengumuman PR, ujian dari WA gitu kan. Kalau memang anak itu harus dibelikan HP, maka bikin perjanjian sama dia. Nah, ibu belikan HP dengan syarat pertama tidak dikunci, yang kedua kapanpun ibu lihat boleh. Karena sumber kemaksiatan itu di HP. Kenapa? Sumber kemaksiatan apapun bisa dilakukan oleh HP itu. Nah, jadi
ya bisa jadi sumber ilmu pengetahuan, bisa juga sumber kemaksiatan. Karena itu tadi kita harus punya perjanjian dengan anak, kapanpun ibu boleh melihat HP. Jadi jangan-jangan dia pacaran di HP, dia melakukan kata-kata yang tidak baik, bahkan mungkin dia bertengkar, bermusuhan dengan HP, atau dia mempunyai masalah, dia tuangkan di HP, kita harus tahu. Jadi ibu, karena ibu adalah guru yang terbaik buat anak-anak, ibu juga harus belajar tentang sosial media, tentang multimedia, dan apa-apa yang sedang in pada saat ini. Demikian ibu ya. Demikian ibu-ibu kajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk saya dan ibu-ibu sekalian. Sekali lagi saya bicara begini bukan berarti saya adalah orang yang telah sukses dalam mendidik anak, namun saya belajar dari banyaknya kesalahan dalam saya mendidik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto ini tahu ya? Foto ini mas? Hah? Facebook ya foto ini? Terima kasih pada Bunda Novi atas materi yang diberikan. Selanjutnya acara lain-lain.